Kalau memang benar ini tulisan Gus Fahrur, kok satu pun tidak mengutip dari tulisan atau hasil muktamar PBNU yang sudah terbukukan. PBNU telah melakukan satu permufakatan dalam permusyawaratan bahsul masail bahwa menafikan nasab seseorang menggunakan tes DNA itu boleh. Maka kalau kemarin Kiai Imad mengatakan NU tidak pernah mengesahkan Habib sebagai dzurriyyah Nabi dengan patokan ini, ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al-9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda dan semoga Anda serta kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Beberapa hari ini, sahabat-sahabatku, mungkin juga Anda sudah tahu ramai kembali terkait dengan tes DNA yang ditolak. Dalam satu sisi, menolak tes DNA adalah menolak saintifik. Di sisi yang lain, PBNU melalui forum muktamar dalam bahsul masail telah membahas kebolehan tes DNA. Ini menjadi hal yang menurut hemat saya baik untuk disampaikan kembali, walaupun Arah 9 sudah beberapa bulan lalu yang mengulas tes DNA ini. Kenapa saya anggap menarik untuk diulas? Karena nampaknya melalui media sosial, saudara-saudara kita secara khusus atau mungkin dalam tanda petik yang menentang temuan Kiai Haji Imad Usman Al-Bantani ini sekarang mengalihkan isu itu kepada tes DNA tidak bisa menyambung nasab yang jauh. Padahal ini bagian dari orang-orang biologi, orang-orang yang berkecimpung dalam penelitian tes DNA. Satu diantaranya seperti Bu Dr. Herawati Sudoyo atau mungkin Pak Sugeng Sugiharto atau Dr. Ari Kim ya. Harus dipilah sebenarnya. Kiai Imad melakukan penelitian dengan library research seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah atau Dr. Ubaidillah. Jadi satu sama lain walaupun berbeda tapi saling berkaitan untuk penentuannya. Mungkin dari sinilah sampai-sampai mereka ini yang menolak tes DNA itu secara tidak langsung kan mengabaikan atau menafikan perintah imam besarnya. Imam besarnya kan menyarankan DNA, kemudian mantunya malah melarang dan sebagainya. Dan beberapa orang yang saya perhatikan dalam bentuk video ataupun tulisan juga mengatakan bahwa tes DNA itu untuk menentukan nasab tidak bisa. Kalau bicara secara fikih, ya memang demikian. Tetapi secara biologi kan tidak melihat orang itu sudah menikah atau belum, tapi ada kesamaan. Nah, lebih dari itu saudara-saudaraku sekalian, beredar pula tulisan dalam bentuk postingan di WhatsApp group ya, yang di atas namakan di bawahnya adalah Fahrur Razi, Ketua PBNU. Apakah benar ini tulisan Gus Fahrur? Atau hanya di atas namakan Gus Fahrur? Karena ini beredar di beberapa grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp yang ada beliaunya itu apa mungkin sudah saya hapus karena beliau belakangan ini rajin ngirim tulisan-tulisan menentang Kiai Imad. Tapi saya mungkin kehapus, bisa saja ini benar tulisan Gus Fahrur. Judulnya DNA Nasab itu Mitos dan sangat panjang ya. Saya ambil beberapa bagiannya saja, dan bagi Anda yang ingin membacanya silahkan nanti lihat di kolom komentar atau kolom deskripsi. Kolom komentar mungkin nanti bisa disematkan biar ada di paling atas ya. Di antara lain di sini ditulis tes keturunan genetik juga melakukan hal serupa dan banyak tes yang melebih-lebihkan jauh melampaui bukti yang ada tentang asal usul manusia. Anda tidak dapat melihat DNA dan membacanya seperti buku atau peta perjalanan. Pada umumnya tes-tes ini tidak dapat memberitahu Anda hal-hal yang diklaimnya. Tes-tes ini tidak lebih dari sekedar astrologi genetik. Y-DNA dan mtDNA tidak dapat digunakan untuk perkiraan etnis, tetapi dapat digunakan untuk menemukan haplogrup seseorang. Lah kan memang iya. Yang tidak merata, memang tidak merata secara geografis.
Perusahaan pengujian DNA yang dapat dihubungkan langsung ke konsumen sering memberi label haplogrup menurut benua atau etnis, misalnya haplogrup Afrika atau haplogrup Viking. Tetapi label ini mungkin spekulatif atau menyesatkan. Kalau saya baca dari artikelnya Bu Dr. Herawati Sudoyo, ya memang begitu, walaupun ada kecenderungan banyak, umpamanya itu banyak di wilayah Asia Tenggara umpamanya. Tetapi tidak mutlak kan semua yang di Asia Tenggara itu harus Seperti itulah garis besarnya, tapi ini urusannya orang-orang biologi dan orang-orang yang ahli DNA. Saya lanjut saja, sekali lagi bagi Anda yang ingin membaca lebih lengkap dan ingin mengomentari, lebih baik nanti saya taruh di kolom komentar. Saya sematkan biar bisa dibaca pada paling atas. Di sini ada tinjauan secara fikih. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Secara fikih, pertemuan ke-16 Majma' Fiqh Islami Komite Fikih Islam yang digelar di Mekah pada 2002 dan dihadiri oleh ulama dan pakar di bidang kedokteran menghasilkan beberapa rekomendasi terkait penggunaan DNA untuk memastikan nasab. Antara lain, DNA digunakan dengan penuh kehati-hatian dan prosedur yang ketat. Kaidah penetapan nasab yang telah diakui syariat harus lebih dikedepankan. Selain itu, DNA tidak boleh dipergunakan untuk menafikan nasab yang telah dipastikan kebenarannya secara syariat. Penggunaan DNA diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya tidak teridentifikasinya nasab karena beberapa faktor seperti ketiadaan bukti fisik ataupun bukti tertulis. Menurut Komite Fiqh ini pula, DNA sah dipakai untuk mengidentifikasi bayi-bayi tertukar ketika berada di rumah sakit. Namun pada bagian berikutnya, mengenai penetapan nasab jauh dengan penggunaan DNA, Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi menulis dalam kitabnya Al-Ifadhah halaman 19 bahwa metode tersebut adalah metode bid'ah dan batil karena kesepakatan lembaga fikih Islam memutuskan bahwa DNA tidak bisa menetapkan nasab jauh dan seterusnya. Silakan nanti Anda baca, saya lihat sumbernya. Sumbernya Google. Kalau kemarin mempersoalkan Kiai Imad, ini kok Google semua kan? Sense about, terus HTTP, semua HTTP. Satu enggak nih, Royal dan kawan-kawan Inventory Genetik. Kemudian ya silakan nanti Anda baca. Pada intinya adalah, sahabat-sahabatku sekalian, kalau memang benar ini tulisan Gus Fahrur, kok satu pun tidak mengutip dari tulisan atau hasil muktamar PBNU yang sudah terbukukan. Ini buku terbitan yang pertama ya, 2010 ya. Ini yang pertama. Kalau yang setelah ini lebih lengkap lagi. Maksudnya lebih lengkap itu kalau ini dari muktamar 1926 hingga 2006. Sementara yang terbaru itu sampai muktamar kebelakangan lah, kalau tidak salah sampai muktamar Jombang ya. Di sini pada tahun 2004 sudah ada, ini sudah pernah kami bahas tapi untuk mempertegas lagi ya. Pada halaman 509, di sini 509 pada bagian bawah judulnya penetapan nasab dalam kurung keturunan berdasarkan tes DNA. Pertanyaan 400 persoalan 434 halaman 509 edisi 2010. Pertanyaannya soal ini sudah pakai bahasa Indonesia, jadi Anda bisa membacanya langsung ya kalau umpamanya memiliki atau membeli. Belinya di mana silahkan hubungi toko NU online. Saya dulu mendapatkan ini, tidak beri gratisan. Apakah tes DNA dapat dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab atau menetapkan keturunan sebagaimana Al-Kifah? Jawabnya, untuk menafikan ilhaqun nasab. Jawabnya bisa untuk menafikan ilhaqun nasab, tetapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaqun nasab. Nah, bahasa fikih kayak gini, gampangannya, bolehkah tes DNA itu untuk menyambungkan nasab? Kurang lebih seperti itu kalau menggunakan bahasa yang mudah. Jawabnya
bisa untuk menafikan. Jadi kalau untuk menafikan bisa, tapi belum tentu untuk menentukan atau menyambungkan nasab. Kenapa? Karena ini adalah koridornya fikih. Seseorang yang darahnya sama, genetikanya sama, tapi tanpa melalui proses akad nikah, maka secara fikih kan tidak bernasab. Tetapi kalau untuk memutuskan, untuk menafikan nasab seseorang, boleh umpamanya seseorang memiliki anak. Ternyata ya, anak dari seorang istri. Ternyata setelah tes DNA, anaknya tidak sama DNA-nya dengan sang bapak. Walaupun sudah menikah, maka ini bisa dibatalkan. Kenapa? Karena bisa jadikan pembuahan sang anak itu dengan orang lain sebelum dinikahi oleh orang tadi. Jadi ini dalam konteks fikih. Kesimpulannya apa dari yang saya ingin sampaikan? Bahwa pertama, kalau tadi itu tulisan Ki Fahrur beneran, kenapa tidak mengambil dari sini? Ini 2004 ya, sementara tadi katanya 2002. Kenapa punya sendiri gak dipakai menggunakan pendapat orang lain? Boleh dong kan saya bertanya begitu. Yang kedua adalah bahwa poinnya kalau bahasanya panjang banget ya. Panjang banget dah. Nanti silakan dibaca sendiri saja. Sampai ke sini itu panjang. Poinnya saja bahwa bolehkah menyambungkan nasab dengan tes DNA? Jawabannya belum tentu bisa untuk menyambungkan, tetapi untuk menafikan bisa. Ini kuncinya. Tidak dibahas di sini DNA jauh nasab jauh atau tidak. Intinya apa? Bahwa PBNU telah melakukan satu permufakatan dalam permusyawaratan bahsul masail bahwa menafikan nasab seseorang menggunakan tes DNA itu boleh. Untuk menyambungkan nasab belum tentu karena ada sekat pernikahan. Dia menikah atau tidak. Saya yakin Anda semua sudah paham. Dengan ini maksud kami adalah beredarnya isu tes DNA yang mengiringi isu atau diskursus nasab. Sebenarnya jauh-jauh tahun PBNU sudah membuat bahsul masailnya. Dan ini sifatnya ijma' di antara Kiai NU. Maka saya menggunakannya. Karena saya orang NU, tentu ijma' yang saya pakai adalah ijma' Kiai NU. Jadi kesepakatan bagi Anda, mohon maaf bagi Anda yang mungkin tidak tahu seperti apa bahsul masail. Jadi NU itu memiliki forum bahsul masail. Jadi Kiai Imad itu adalah anggota kepengurusan lembaga bahsul masail NU. Jadi LBM singkatannya, yang katanya Gus Fahrur mau diberhentikan itu di PBNU. Dan forum itu biasanya ada kegiatan-kegiatan secara khusus dalam permusyawaratan, tetapi secara umum itu dalam muktamar itu kan 5 tahun sekali. Kemudian ada kombes alim ulama. Di situ biasanya ada bahsul masail, dan kadangkala juga ada bahsul masail di luar dua hal tadi. Maka semua keputusan terkait dengan hukum di bahsul masail dalam permusyawaratan apapun itu sudah terbukukan. Ini terbitan pertama 2010, yang terbitan terbaru itu sampai 2000 belakangan lah. Artinya apa? Produk hukum terkait dengan hasil permusyawaratan melalui forum bahsul masail itu sudah ada bukunya. Maka kalau kemarin Kiai Imad mengatakan NU tidak pernah mengesahkan Habib sebagai dzurriyyah Nabi dengan patokan ini, ya benar. NU secara kelembagaan, secara forum belum pernah mengesahkan Habaib sebagai dzurriyyah Nabi. Kalau penerimaan dari masing-masing kiai itu kan sifatnya personal. Ya, demikian sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan mudah difahami dan ini menjadi pencerahan, permenungan bagi kita. Dan semoga diskursus nasab ini kembali melahirkan keilmuan-keilmuan dan intelektual muda. Jadi janganlah diseret-seret kepada persoalan lain. Apalagi ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Saya sejalan dengan Profesor A.S. Hikam, kita apabila memiliki orang yang hebat, kenapa tidak kita dorong menjadi intelektual dunia, intelektual berkelas internasional. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa dan salam hormat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.